Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Di mana-mana tempat saudara berada, saudara yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada, ayo mulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Minimal kita tahu, kita sadar kita perlu Tuhan. Karena hari-hari tidak semakin mudah saudara. Hari-hari akan bertambah sulit. Karena Alkitab katakan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Semakin hari semakin tenggelam dengan segala keinginannya. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kita belajar terus firman Tuhan. Kita bekali diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah dan jalan hidup kita. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Menghadapi badai sekalipun kami tidak takut karena kami tahu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Sehingga kami mengerti akan kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Yusuf yang sangat membuat saya terkagum-kagum dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan Yusuf tahu akan hal ini dan itulah rahasia. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak membalas perbuatan-perbuatan jahat saudara-saudaranya, mengirimkan dia menjual dia sebagai seorang budak, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan perkataan ini tercatat dalam Kejadian 45 ayat 4 dan ayat 5. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf bilang begini dalam ayat 4 dari Kejadian 45. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah saudara-saudaranya itu. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lihat saudara ya. Ini pertama kali Yusuf mengakui di hadapan saudara-saudaranya pada saat itu yang sedang mengalami kesusahan dan meminta pertolongan Yusuf. Yang mereka tidak sadari bahwa itu adalah saudaranya. Itu adalah Yusuf yang pernah mereka jual sebagai seorang budak. Yusuf membuka diri di hadapan saudara-saudara dan berkata, aku Yusuf, saudaramu yang kamu jual di Mesir. Ayat 5 saudara, ayat 5 perhatikan. Tetapi sekarang, ini perkataan Yusuf, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat saudara, Yusuf gak langsung, oh lu ya saudara-saudara, mati kelaparan lu, udah gue gak kasih makan. No, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yusuf tidak membalas. Yusuf mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dalam setiap masalah saya ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Itu yang Yusuf pahami. Sehingga Yusuf bilang, gak usah sesal, gak usah bersusah hati. Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan umat manusia. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Walaupun dengan cara-cara yang licik, walaupun dengan cara-cara yang jahat, engkau menjual aku, kata Yusuf mungkin ya kan. Engkau dengan cara-cara yang jahat, cara-cara yang keji, engkau menjual aku sebagai seorang budak. Tapi gak apa-apa, Tuhan sedang mengutus aku melalui hidupmu. Saudara lihat, dengan perkataan ini kita menyadari betapa besarnya hati Yusuf menghadapi setiap situasi. Tahukah saudara, bahwa dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap rangkaian rancangan orang jahat dalam hidup kita, selalu ada terselip rencana Tuhan yang besar yang membuat hidup kita akan terkagum-kagum. Itu sebabnya saudara lihat di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dari Kejadian 45, Yusuf bilang begini. Jadi diulang lagi saudara.
bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Lihat, Yusuf gak salahin saudara-saudaranya. Yusuf tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Sekalipun saudara-saudara yang merancangkan yang jahat, tapi Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan berkat. Makanya Yusuf bilang, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Allah, dialah Allah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf menyadari bahwa rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan hanya karena manusia mereka-rekakan yang jahat. Saya ulangi sekali lagi. Rancangan Allah yang besar dalam kehidupan saudara dan saya tidak bisa digagalkan hanya oleh perbuatan-perbuatan rancangan-rancangan jahat manusia dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan ada bahkan di dalam setiap masalah-masalahmu. Tuhan ada di dalam setiap apapun juga yang manusia jahat rancangkan dalam kehidupanmu. Tuhan ada di sana. Itu sebabnya ada perkataan Yusuf yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kejadian 50 ayat 20, perkataan Yusuf ini yang kita pegang tatkala kita menghadapi masa-masa sukar. Perkataan Yusuf ini yang kita pegang tatkala kita melihat ada orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, menghancurkan rumah tangga kita. Perkataan Yusuf ini yang kita pegang tatkala ada orang yang memfitnah kita. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah, haleluya, telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Hari ini kita diingatkan, saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Rancangan Allah dalam hidup kita pasti terjadi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan apa yang keluar dari firman Allah, dari mulut Allah, tidak pernah kembali kepada dengan cuma-cuma, dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah suruh dan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan. Hari ini mungkin engkau sedang sedih. Hari ini mungkin engkau sedang terpuruk. Karena ada begitu banyak orang yang mengincar kejatuhanmu. Ada banyak orang yang mencoba menghancurkan hidupmu. Ada banyak orang yang berusaha memfitnahmu. Dengar baik. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan mau engkau ingat akan pribadi ini. Engkau ingat akan pribadinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup merubah rancangan-rancangan orang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan stres, jangan sedih, jangan sakit hati. Miliki hati yang besar, berbesar hati, sama seperti perkataan Yusuf. Bukan kamu yang menyuruh aku. Kita bisa bilang sama orang itu, bukan kamu yang merancangkan yang jahat atas hidupku, tapi Tuhan mau memberkati hidupku, sehingga dia memakai orang-orang yang jahat sekalipun untuk memutarbalikkan keadaan. Karena kita punya Allah yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Amin saudara. Pegang firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kau lihat, tapi berdasarkan apa yang engkau imani. Karena sesuai dengan imanmu, jadi padamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang selalu ada dalam setiap masalah pergumulan kami. Dan kami percaya apa yang menjadi rancangan Allah dalam hidup kami tidak bisa digagalkan oleh hanya karena perbuatan jahat orang dalam hidup kami. Yang kami tahu, yang kami percaya, yang kami pegang bahwa rancangan Tuhan pasti tergenapi. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang tidak terjadi. Semua pasti tergenapi. Semua pasti tergenapi. Dan semua pasti terjadi. Tuhan, kami berdoa, biarlah hidup kami selalu melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami tahu, kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam kemurahan, kami berjalan dalam kasih setia Tuhan. Ada Tuhan dalam setiap masalah kami, ada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami, ada Tuhan bahkan di dalam setiap rancangan-rancangan jahat orang
dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.